Seneng sih karena senengnya kan karena apa namanya masalahnya tuh ganti-ganti gitu. Karena suka ya, ada tantangan baru terus tantangannya baru gitu. Kalau pas lagi dapat yang apa lokasi enak, ya kita seneng gitu kan. Ya. Lokasi yang enak baru kita tuh aduh dahinya berkerut itu gimana nih gitu. Di tengah pasar harus bikin adegan, dialog, gimana caranya ya gitu kan. Harus dengerin. Katanya gimana sih mas? Ini udah bagus nih apa ekspresinya, udah bagus nih, artisnya udah bagus segala macam audionya. Lah gimana lagi orang audionya jelek gimana dong nanti gitu kan. Tapi Oke, jumpa lagi di obrolan santai di channelnya LPDK. Kali ini ketemu lagi dengan Maskur. Maskur biasa ini dipanggil Maskur saya. Maskur ya dipanggilnya. Oke. bukan Mastur ya. Waduh, itu tahun kapan itu ya? Mastur ya. Itu zamannya ini ya, Ferry Roland dan kawan-kawan ya. Itu ya mungkin generasi sekarang waktu itu belum ada. Belum ada ya? Belum. Puji Oke. Jadi ini cerita nih, kan kalau Maskur kan banyaknya megangnya ini ya, production house, jadi mungkin audionya lebih banyak kalau untuk dihasilkan ke acara ya, konten acara atau mungkin film pendek gitu ya, atau pokoknya yang diproduksikan oleh production house lah gitu ya, kira-kira gitu. Nah, lebih kita bikin konten buat bukan konten sih sebenarnya program acara yang buat untuk ditayangin di TV segala macam. Jadi harus ngikutin standarnya televisi seperti apa. Betul. Jadi broadcasting ya. Jadi lebih besar seperti itu gitu. Dan nah kalau di situ yang ngebedain sama sound audionya yang lain kayak gimana tuh? Ada penekanan khusus nggak sih kalau untuk yang bikin konten production house itu? Pada basicnya sih sama. Cuman lebih detailnya itu beda kalau orang arranger musik, main musik kan. Kalau kita kan lebih ke apa namanya dialog orang, chit-chatnya orang. Oke, obrolan gitu ya. Pokoknya kita lagi bikin kayak gini nih. Kita interview gitu kan. Nah dari awalnya kita udah harus pasangin mikrofonnya seperti apa gitu kan, yang enak di kamera tuh seperti apa ya kan. Jadi ada aspek visual juga yang jadi pertimbangan ya. Harus dipertimbangkan, harus rapi, jangan asal-asalan, harus kabelnya nanti pokoknya bisa pakai kabel clip-on lavalier gitu kan. Kabelnya jangan sampai kelihatan, bagaimana biar rapi, biar kelihatan di visualnya itu bagus lah gitu. Dan lagi juga audionya juga harus clear gitu. Kayak contohnya kalau semuanya kita lagi di kafe semuanya gitu, kafenya gimana? Kafenya rame, banyak pengunjungnya apa enggak, segala macam. Nah kita harus tahu bagaimana settingnya biar ambience orang itu nggak terlalu banyak masuk ke cover, ke clip-on gitu, segala macam. Settingannya seperti apa, seperti itu. Jadi memang banyak variannya ya, karena banyak intriknya sebenarnya. Karena nggak semua di studio ya, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang di outdoor, kadang di studio. Kalau di studio lebih enak karena kan semua udah kita kendalikan. Kalau mau syuting silent dulu ya, kita mau take kayak gitu kan enak kan. Tapi kalau di tempat publik nggak bisa. Mungkin kalau misalnya di jalan raya gitu ya. Berhenti semua nggak bisa. Kalau kita punya duit banyak oke lah. Iya kan. Kalau punya duit banyak diem ya, saya bayarin semuanya. Tapi diem kayak itu boleh lah. Gitu. Tapi kalau kita kan ya biasa udah di kafe ya udah kita bagaimana pinternya kita nyari spot yang sedikit agak nggak terlalu rame. Gitu. Supaya sound tetap jelas ya. Dan settingan di audionya seperti apa kita harus tahu gitu. Oke. Nah kalau kan kadang-kadang juga bikin ini ya kayak film pendek kayak itu juga gitu. Kita bikin seperti apa namanya reka ulang gitu, reka adegan gitu. Dan ada dialognya. Jadi seperti film lah jadinya gitu. Ada berantemnya lah, ada lagi sayang-sayangnya atau gimana. Oh, ini jadi bagian ini juga ya, ada ya film juga jadinya, ada filmmaking juga jadinya. Ada filmmaking. Jadi bagaimana kita mengcover, maunya ada 4 orang atau 5 orang, bagaimana kita mengcover 5 orang ini ke dalam recorder kita gitu. Oh itu langsung ya? Jadi bukan yang nggak di mixing lagi diisi ulang nggak gitu atau? Nggak, kita nggak main dubbing, jadi langsung dialog di situ, kita record di lapangan, kita pakai recorder, kita pakai field recorder gitu, kita record. Jadi nanti pas editing baru kita satuin video sama audionya gitu. Baru kita pilih-pilih mana yang dialognya bener, mana dialognya yang salah gitu. Mana audionya bagus, mana yang enggak. Tapi sebisa mungkin kita di lapangan itu menghasilkan audio yang bagus. Paling enggak pertama kita nggak ada kendala teknis seperti kersek-kersek atau dia nepuk dada segala macam. Oh iya sering ya. Kadang-kadang talent suka gitu ya. Gitu. Makanya kan saya kuningan gitu karena datanya gitu. Atau lagi benerin baju gitu langsung geruk-geruk itu. Bagaimana caranya? Nah itu cukup
menguras konsentrasi waktu di lapangan untuk mendapatkan hasil yang bagus itu. Oke, itu biasanya kalau lagi gitu kan biasanya take berapa kali ya Mas ya? Kalau seringnya ada take ulang. Paling nggak lebih dari 1 kali. Nggak mungkin sekali. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya biasanya. Biasanya kalau udah bagus ya sekali lagi ya, pasti biasanya gitu. Biasanya gitu. Paling nggak kita lebih dari 1 kali. Karena buat pertama kita harus punya backupnya juga. Kalau semuanya ada, mungkin kemungkinan di take keduanya lebih bagus gitu kan, atau take ketiganya lebih bagus. Jadi kita harus take beberapa kali untuk nanti di editingnya itu bisa dipilih mana yang lebih layak untuk kita tayangkan. Dan itu memang standarnya adalah standar tayangan televisi ya? Iya, standar televisi. Jadi levelnya berapa dB segala macam kita harus tahu. Jadi jangan sampai nanti pas acara punya PH siapa, terus lari ke PH kita, kok kontras banget ya, atau gejumlang gitu ya. Itu nggak boleh, jadi dari stasiunnya udah dikasih. Oke, dia spesifiknya udah langsung dikasih tahu ya, ini seperti itu. Oke, dan itu kerja bukan hanya orang audio berarti ya, ada orang talentnya, ada si editor, sutradara, dan habis syuting kan biasanya kita masuk ke post pro kan, ke orang-orang editor gitu, baru mereka bikin rough cut untuk potongan-potongan yang kasarnya gitu, untuk kita preview dulu nih. Kayak contohnya ada audio yang kendala nih segala macam. Yang ini kendala audionya di mana nih? Oh, kemarin kayaknya ada kok yang take 2 kayak gitu. Oh, kita ada backupnya. Ya, kita ada backupnya. Pilih, ternyata benar ada take 2. Mungkin kadang-kadang editornya kan nggak ikut ke lapangan kan. Oh, ya. Editor kan cuma di mejanya lah ya. Mejanya kan, kita terima kerjain ya gitu kan. Ini filenya banyak semua. ini memori semua nih kerjain gitu. Apa ini kan gitu. Nah, kita yang di lapangan tuh yang tahu, kemarin kita take 5-nya yang bagus semuanya gitu. Oh, itu cari take 5-nya seperti apa gitu. Oke. Dan itu ini gimana sih dibandingin sama yang lain, repot nggak sih? Atau enjoy selama ini kalau kerja di kayak gitu? Atau harus enjoy? Seneng sih, karena senengnya kan karena apa namanya, masalahnya tuh ganti-ganti gitu. Oh, karena suka ada tantangannya baru terus. Tantangannya baru gitu. Kalau pas lagi dapat yang lokasi enak, kita senang gitu kan. Lokasi yang enak baru kita tuh, aduh, dahinya berkerut itu gimana nih gitu. Di tengah pasar harus bikin adegan, dialog, gimana caranya ya gitu kan. Harus dengerin. Jadi benar-benar konsentrasi dengerin dialognya mereka tuh yang clear seperti apa. Karena di produser tuh pasti maunya nggak mau ada masalah. Iya, betul. Jadi semua dipercayakan kita. Nah, bagaimana kita itu menjaga kepercayaan produser. Jadi produser itu meng-hire kita untuk memegang audio ini, dan dia percaya, nggak perlu gimana Mas, aman nggak? Gitu. Nggak perlu. Jadi kita udah tahu bahwa kita udah standar sendiri bahwa ini harus bagus. Kalau kita punya ada yang nggak bagus, kita harus juga bilang, boleh nggak sekali lagi ada kendala ini, boleh nggak sekali lagi ada kendala seperti itu gitu. Jadi harus komunikasi sama produser juga harus penting. Sering kejadian nggak sih kalau bilang si orang visualnya bilang, ini visual udah bagus banget adegannya, tapi soalnya nggak bagus. Ada, sering itu. Aduh, katanya gimana sih Mas? Ini udah bagus nih, ekspresinya udah bagus, ini artisnya udah bagus segala macam, audionya. Lah gimana lagi? Orang audionya jelek, gimana dong nanti gitu kan? Tapi akhirnya ya kita ulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Nggak bisa soalnya pakai audio yang sana adegan yang ini ya, nggak bisa ya. Kalau bisa tukar enak, mulutnya nggak bisa sama gitu. Pokoknya kalau mau berantem ya, kalau berantem sih kita kan nggak pakai, kita pakai boom ya. Boom kan masih kita masih bisa ngikutin lah, follow kan, masih dapat lah. Tapi kalau dialog udah susah. Iya sih, gerakan mulut dan ini nggak mungkin lagi ya kalau itu. Butuh waktu, butuh waktu dan biaya. Nah itu yang dihilangin, maksudnya diminimalisir bagaimana biar nggak terjadi penambahan dana untuk menciptakan program ini. Oke. Nah, jadi berarti kontennya kan selama ini kayak tadi ya, acara di studio bisa di lapangan, bisa mungkin ada orang ngomong di tengah keramaian gitu ya, bisa kayak gitu. Ya Kak, itu tuh kayak selain apa namanya? Selain kita settingnya alat yang benar, juga pemilihan alat yang benar. Oke. Alat seperti apa sih yang tepat untuk di tempat keramaian? Mikrofon apa yang tepat untuk di tengah-tengah keramaian seperti itu, apa sih? Itu juga penting. Biasanya gimana kalau kayak gitu? Ngebedainnya kalau Mas sendiri biasanya dari pengalaman? Jadi kalau mikrofon kan ada jenis-jenisnya. Iya. Kalau mau lebih dalamnya sekolah di sekolah dibahas ya. Jangan iklan. Ini tipis-tipis aja, ya. Jadi kan kalau mikrofon kan ada jenis-jenisnya kan, ada yang omnidirectional, ada yang cardioid, segala macam lah. Nah, saya biasa kalau itu di tengah lapangan agak ramai itu saya pakai cardioid yang daya penangkapan suaranya itu nggak terlalu lebar gitu. Jadi cuma satu arah aja gitu. Untuk meminimalisir biar noise yang dari luar itu nggak terlalu banyak masuk. Tapi nggak tahu sih kalau ini
Nah ini nggak apa-apa Mas, ini buat podcast kita. Langsung dikritik nih tim soundnya ya, saya tenang aja. Gitu. Nah, biar di endorse. Nah, nggak apa-apa, itu memang susahnya sama ini, kerja sama orang-orang audio, apalagi yang bikin konten kayak gini, itu memang lumayan ini ya, jadi kadang-kadang kritis kan. Kali ini sekarang dia di depan kamera kan, selama ini kan di belakang ya. Jadi belakang, saya di belakang terus, nggak pernah di depan, karena nutupin. Iya benar. Kalau di depan kamera, mas, mau take ini di depan kamera mulu. Oh iya. Aduh, joknya kita jadi ini sekali gitu. Bercanda. Nah, kalau jadi ini ya, jadi kan berarti sebenarnya ini untuk broadcast ya. Jadi sound engineer buat broadcast gitu, hal apa sih yang paling penting menurut Mas Kur berarti? Untuk broadcast berarti kalau saya sih ke kualitas ya, menjaga kualitas audio itu yang penting. Karena kita tuh di tempat saya kerja itu bener-bener harus audio video itu bagus. Nggak boleh videonya doang yang bagus, audionya enggak, atau audionya bagus, videonya enggak. Sebisa mungkin kita itu harus menciptakan audio video itu, memproduksi audio video itu yang bagus, supaya apa ya audiens yang nonton di TV itu juga puas gitu loh, seneng gitu. Dan kita juga yang kerjain juga seneng gitu. Wah, bagus ya. Siapa yang kerjain? Kayak gitu. Itu kan jadi apa? Jadi kredit kita kan gitu. Oh, yang kerjain itu ya. Oh, pantesan. Sekolahnya di sono kayak gitu. Bercanda ini. Ya itu menarik sih karena kan apa ya? Jadi agak berbeda mungkin ya dengan teman-teman yang misalnya sound engineer di konser misalnya gitu atau yang recording gitu ya, agak beda kan jadi punya spesifikasi masing-masing lah, punya kesulitan tantangannya masing-masing. Juga ada gitu. Mungkin orang yang yang saya bilang wah susah ya jadi apa soundman di live gitu. Padahal orang bilang gampang kok, yang orang gampang cuma gini doang. Ngomong misalnya banyak banget panjang gitu. Susah lu paling saya biasa aja sebenarnya. Enggak, tapi ya itu. Ya tapi passionnya di sana ya. Iya, jadi punya kesulitan masing-masing gitu. Dan setelah bertahun-tahun ini menjalani proses jadi profesi seperti ini nih, kita tahu gitu loh. Seperti apa sih kalau dapat masalah kendala di lapangan seperti ini? Oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Itu sudah jadi catatan kita gitu. Jadi setelah kesini ya kita ya biasa aja kalau oh ini ada frekuensi yang ganggu di wireless kita, ya udah kita tinggal ganti aja frekuensinya. Oh ini ada audionya yang ini, ya udah tunggu dulu biar agak tenang dulu baru kita take kayak seperti itu sih. Pengalaman troubleshooting yang paling parah pernah apa Mas kalau ini? Troubleshooting yang paling parah itu dulu awal-awal sebenarnya kita kan pernah bikin talk show, bukan talk show sih sebenarnya. Ala-ala skit drama gitu di studio, ya skit drama di studio itu, tapi dengan home band. Oh, oke, ada musiknya. Ya kan, home band. Itu cukup crowded lah, cukup susah. Karena mereka pakai clip on, dan musiknya itu harus ada monitor speaker, ya kan. Berarti kan musiknya speaker ini masuk juga ke clip on mereka kan. Nah itu bagaimana caranya men-treatment biar suara musiknya itu nggak terlalu masuk ke clip on-nya orang yang ngobrol, adegan-adegan ini, artis-artisnya ini. Itu waktu itu cukup rumit tapi ya bisa dilakukan. Bisa. Ini udah pengalaman lama nih, udah berapa tahun katanya? Udah sampai 8 tahun lebih ya? Udah sampai berapa? Lebih sih, 12 tahun ya gitu 12 ya. Tahun udah lama. Dan concern di sana ya? Nggak nyoba-nyoba yang lain-lain waktu itu? Concern di situ. Karena harus fokus kan. Kita nggak boleh blur, harus fokus. Ya kan? Tapi kadang-kadang kalau maruk nggak apa-apa ngambil yang lainnya. Kadang-kadang sih itu cuma buat itu sih, cuma buat selingan aja. Kayak aku pengen, ada temen nih, minta bantuan dong, ada live musik nih, bisa megang nggak? Itu cuma buat refreshing aja refreshing gitu. Ya. Menegarkan dari yang selama ini dikerjain ya. Biar ilmunya tuh nggak hilang gitu kan. Oh udah inget nih, masih inget nih. Tapi ada sih juga konten kita tuh yang bikin musik juga ada sebenarnya. Karena memang kontennya sebagai di production house bisa macam-macam kan. Macam-macam. Tadi bisa ngobrol. Bisa tadi ngobrol sambil live musik. Live musik bisa. Bisa di luar tiba-tiba gitu kan. Bener. Harus ngomong di depan, di tengah kereta api lagi lewat gitu. Pernah terjadi itu. Oh pernah ya? Pernah. Di tengah gerbong kereta api juga pernah. Wow. Gitu. Di atas pesawat belum pernah ya? Di atas pesawat waktu itu sembunyi-sembunyi. Karena kan nggak boleh kan sebenarnya. Oh iya sih. Sebenarnya nggak boleh, jadi hidden cam gitu. Terus clip on-nya saya pasangin, diem-diem aja. Aja, mohon maaf ya, BNKT. Waktu itu pakai penerbangan apa jangan ya? Jangan. Pokoknya diem-diem aja, diem-diem lagi gitu, langsung ya take 1, 2, 3 opening ya gitu. Jadi cuma pantengin aja itu.
yo saat ini saya lagi ada di pesawat ini gitu. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau lagi di atas sebenarnya nggak apa-apa kan sebenarnya kalau nggak sebenarnya sih sebelum landing sama sebelum ini kan take off-nya harusnya. Baru kita lagi pada masuk penumpang itu sih. Tapi cuman nggak enak aja kan harus izin sebenarnya. Iya, betul. Kayak di airport juga itu harusnya izin. Betul. Tapi di atas pesawat susah Mas, soalnya kan di atasnya ntar jatuh dong. Iya juga sih. Bisa loh, pesawat telepon. Sudah semakin garing teman-teman, tapi thank you ya teman ya, udah berbagi banget ya. Jadi di Production House memang banyak varian ya, banyak varian. Dan terutama orang-orang yang concern di audionya di sana, tantangannya lebih besar karena harus kolaborasi dengan tim yang lain ya, gitu, dengan si pengarah acara, dengan si visualnya dan yang lain-lain. Teamwork itu penting. Jadi komunikasi sama tim-tim yang lain itu penting. Gitu. Karena kan leadingnya bukan di audio ya, leadingnya di si pengarah acara ya, bisa sutradara, produser tuh yang dia yang punya konsep, akhirnya diterangin ke kita bahwa saya maunya seperti ini ya kita cuman mencoba untuk merealisasikan apa impiannya si produser sebenarnya. Ya kan gitu kan. Oh ya udah oke Pak gitu. Bonus ya Pak. Ya kan memang harus banyak ngiyainnya ya kalau gitu ya beberapa. Biar cepet. Karena kan sering saya maunya gini nih, kadang-kadang masih rumit belum apa tapi diain dulu ya supaya jalan dulu proyeknya. Iya, biar bos kalau lihat ini bos. Enggak ini bercanda. Enggak, tapi di produser ini baik lah ya kalau yang baik. Tempat saya kerja itu produksinya baik-baik. Semuanya lebih komunikasinya baik. Beruntung saya dapat tempat kerja yang orang-orangnya tuh menjalankan komunikasi dengan baik gitu loh. Maunya seperti apa, itu pasti diomongin, di briefing. Pasti sebelum syuting pun kita selalu ada pra-production meeting sebenarnya gitu. Jadinya seperti ini. Jadi semuanya di lapangan tuh nggak bakalan kita harus ngelakuin apa ya, kita mau ngapain ya, tiba-tiba blank ya, kita mau ngapain nggak ada gitu. Semuanya udah kalau talent-talentnya gimana, baik-baik rata-rata selama ini? Oh talent-talent wah iya lah ngomongin kerjaan ada juga yang nggak bisa acting juga ada, tapi itu urusan lain lah ya, itu bukan urusan audio lah itu. Kalau itu antara talent agency lah itu. Oke, thank you Mas Kur sudah berbagi pengalamannya ya sebagai sound engineer dalam konteks yang lebih ke ini ya, production house ya, jadi broadcasting pertama gitu. Ya kita jadi ngerti ada beberapa hal yang perlu dimengerti oleh rekan-rekan yang tertarik untuk concern di audio di bidang ini. Nanti mungkin kita bisa berbagi lagi untuk obrolan yang lain. Siap. Makasih banget udah berbagi di sini. Terima kasih. Sukses terus ya kerjaannya, sukses terus nanti ketemu talent-talent dan ketemu orang-orang yang baru tiap hari, tantangan yang baru tiap hari gitu ya. Pasti itu. Oke. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyimak. Sampai jumpa di bahasan di channel LPDK berikutnya. Ya, sampai ketemu di lain waktu dengan bahasan-bahasan yang menarik tentang dunia audio.